Halo sahabat Katolik imanku, balik lagi dengan saya Junet Kristianto. Sebelum mulai, angkat tangan dulu deh buat yang lagi deket sama orang yang beda agama. Atau punya temen yang lagi galau karena cintanya beda keyakinan. Atau mungkin kalian sendiri yang sedang mengalaminya. Jujur ya, pertanyaan ini tuh masuk 5 besar pertanyaan yang paling sering masuk ke DM kami. Kak, aku Katolik, pacarku Kristen, boleh nikah nggak? Atau dua restoran tuh udah dapet, tapi gereja punya aturan gimana sih? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas. Tenang, kita nggak akan bahas dengan bahasa yang kaku kayak baca buku hukum gereja ya. Kita bahas pakai hati, logika, dan tentunya sesuai aturan gereja yang penuh kasih. Siap? Yuk, simak baik-baik. Karena keputusan ini akan mempengaruhi hidup kalian puluhan tahun ke depan, bahkan sampai ke anak cucu. Langsung aja kita mulai. Sahabat, sebelum kita jawab boleh atau tidak, kita pahami dulu kenapa gereja Katolik terlihat ribet atau ketat soal pernikahan beda agama. Gereja itu bukan institusi yang suka melarang-larang tanpa alasan. Justru karena gereja sangat mencintai pernikahan, gereja melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, suci, dan permanen. Dalam iman kita, pernikahan itu adalah gambaran cinta Kristus kepada gereja. Bayangin, cinta Kristus itu setia, total, dan sampai mati. Nah, masalahnya ketika dua orang yang berbeda keyakinan menikah, ada potensi konflik yang muncul. Bukan karena salah satunya jahat ya, tapi karena perbedaan fundamental soal iman bisa mempengaruhi. Pertama, soal penyembahan. Hari Minggu kamu mau ke gereja, pasanganmu ke masjid atau ke vihara. Lalu anak nanti diajak kemana? Kedua, soal nilai-nilai hidup, pandangan soal kelahiran, anak, soal pengampunan, soal makna penderitaan, itu seringkali berbeda. Ketiga, soal dukungan rohani. Saat kamu susah, kamu ingin didoakan bersama, tapi pasanganmu mungkin tidak bisa berdoa dengan cara yang sama. Gereja tidak mau kalian berdua sengsara di kemudian hari. Makanya gereja mengingatkan kita, iman itu fondasi rumah tangga. Kalau fondasinya beda, goncangan sekecil apapun bisa bikin retak. Oke, sekarang kita kasih jawaban yang singkat dulu, biar nggak penasaran. Apakah Katolik boleh menikah dengan beda agama? Secara gereja mengizinkan dengan syarat dan dispensasi dari uskup. Artinya tidak otomatis boleh, harus ada proses dan perjanjian. Tapi bedakan ya teman-teman, ada dua situasi. Pertama, pernikahan campuran. Ini kalau kamu seorang Katolik menikah dengan Kristen Protestan yang sudah dibaptis. Kenapa ini sedikit lebih longgar? Karena secara iman kita sama-sama percaya
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama-sama percaya Trinitas. Bedanya mungkin di liturgi dan sakramen-sakramen tertentu. Ini masih bisa diusahakan dengan baik, asal ada komunikasi. Yang kedua, disparitas kultus. Ini kalau kamu seorang Katolik nikah dengan non-Kristen, misalkan Islam, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, ini lebih kompleks karena dasar imannya benar-benar berbeda. Izin dari gereja untuk situasi ini jauh lebih sulit dan butuh alasan yang sangat kuat. Nah, ini bagian yang paling penting. Kalau kalian tetap ingin melangkah menikah beda agama, gereja tidak akan langsung menolak, tapi kalian harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, minta dispensasi ke uskup. Jadi, pastor paroki kalian akan mengirim surat permohonan ke keuskupan. Di dalam surat itu ada alasan kenapa kalian mau menikah beda agama dan jaminan bahwa iman Katolik tidak akan terhambat. Yang kedua, yang paling krusial, janji dari pihak Katolik. Pihak yang Katolik harus membuat janji tertulis yang isinya saya akan tetap setia dalam iman Katolik. Lalu saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk membaptis dan mendidik anak-anak saya dalam iman Katolik. Yang ketiga, pengetahuan dan janji dari pihak non-Katolik. Pihak non-Katolik tidak wajib pindah agama, tapi dia harus mengetahui janji yang kamu buat, dan dia setuju bahwa kamu akan membesarkan anak-anak secara Katolik. Dia juga tidak boleh menghalangi kamu untuk menjalankan iman. Teman-teman, ini bukan formalitas ya, ini serius. Karena jika setelah menikah, kamu meninggalkan iman Katolik atau anak-anak tidak dibaptis, itu bisa menjadi dasar kanonik untuk membatalkan pernikahan di kemudian hari. Jadi, pikirkan matang-matang. Sekarang realistis ya, meskipun secara formal boleh, secara praktis ada beberapa konsekuensi yang harus kamu sadari. Pertama, upacara pernikahan. Biasanya pernikahan beda agama tidak boleh dilangsungkan dalam misa kudus, tapi cukup dengan ritus pernikahan di luar misa. Ini karena umat non-Katolik tidak boleh menerima komuni kudus. Konsekuensi kedua, dukungan lingkungan. Secara jujur, kamu mungkin akan merasa sendiri di lingkungan umat. Misalnya, ketika ada pendalaman iman untuk keluarga, atau ketika anak mau komuni pertama, pasanganmu nggak bisa ikut serta secara penuh. Tips dari saya untuk teman-teman yang sudah terlanjur jatuh cinta beda agama. Pertama, jangan buru-buru nikah. Pakai waktu at least 1 sampai 2 tahun untuk diskusi serius soal iman, anak, hari raya, kematian. Kedua, cari pendampingan dari pastor atau konselor. Jangan hanya modal nekat. Pastikan pasanganmu benar-benar menghormati imanmu, bukan pura-pura hormat, tapi sungguh-sungguh tidak melarang kamu ke gereja atau mengajarkan anak-anak tentang Yesus. Keempat, siapkan mental.
Kamu akan jadi jembatan antara dua dunia, dan itu melelahkan. Jadi, sahabat Katolik imanku, kesimpulannya boleh, tapi dengan syarat yang berat dan penuh tanggung jawab. Gereja tidak melarang karena benci, tapi karena gereja tahu bahwa cinta saja tidak cukup kalau iman tidak satu. Kalau saat ini kamu sedang dalam posisi pacaran beda agama, jangan takut untuk bertanya kepada pastor. Jangan malu untuk meminta doa. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan imanmu hanya karena cinta manusia. Karena cinta sejati itu tidak pernah memintamu untuk menjauh dari Tuhan. Gimana dengan kalian? Ada yang sedang mengalami situasi seperti ini? Atau mungkin punya pengalaman keluarga yang berhasil dengan pernikahan beda agama? Tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, komentarnya yang sopan dan saling menghormati. Jangan saling menghakimi. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman yang lagi galau, dan subscribe Katolik Imanku biar makin banyak yang paham imannya. Tuhan memberkati perjuangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Katolik Imanku. Bye-bye.